In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat dan bahagia dalam Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 14 ayat 1-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menarik keluar meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk memperhatikan satu hal saja, yakni tentang sikap Yesus terhadap hari Sabat dalam kaitannya dengan sikap para pemimpin Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam memandang hari Sabat. Para pemimpin Yahudi pada zaman Yesus, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, pendek kata, para pemimpin pada masa itu memandang hari Sabat bukan dalam konteks yang dikehendaki oleh Tuhan, justru karena mereka terlalu melihat hari Sabat dalam perspektif hukum yang bukan untuk membebaskan manusia, melainkan untuk membelenggu. Maka hukum Sabat selalu dijadikan alasan oleh mereka untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Karena apa? Justru pada hari Sabat, Yesus digambarkan dalam Injil, termasuk Injil hari ini, seringkali justru membuat karya-karya besar, yaitu karya-karya penyembuhan. Memang, perspektif dasar hari Sabat adalah saat untuk beristirahat, tetapi saat beristirahat oleh para ahli Taurat dan orang Farisi dipandang sebagai saat untuk kemudian tidak boleh berbuat baik. Itulah sebabnya setiap kali Yesus melakukan kebaikan pada hari Sabat, mereka selalu mengkritik Yesus. Bahkan mereka tidak melihat betapa hari Sabat sebetulnya dimaksudkan untuk memberi keseimbangan hidup. Setelah berkarya dalam beberapa hari, 6 hari bekerja, kemudian puncak istirahat disebut hari Sabat. Tapi hari Sabat yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan yang utuh disalahgunakan oleh para pemimpin Yahudi untuk mencari-cari kesalahan
Yesus. Dan setiap kali Yesus melakukan yang terbaik, memberikan keseimbangan dan harmoni itu dengan tanda yang jelas, kesembuhan orang sakit. Saat Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, bukan dimaksudkan untuk memberi contoh pelanggaran-pelanggaran hukum Sabat, melainkan untuk menunjukkan pemahaman yang benar tentang Sabat. Sabat menjadi saat Tuhan memulihkan segala sesuatunya dengan belas kasih dan kerahimannya. Maka kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, di sanalah Allah dihadirkan. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyegarkan dihadirkan. Namun, karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, terbelenggu oleh pemahaman yang keliru, membuat mereka kerap kali salah paham dengan Yesus. Salah paham itu terjadi karena mereka salah memahami. Pemahaman yang salah terhadap hari Sabat membuat mereka seringkali salah paham dengan Yesus. Yesus menunjukkan dalam Injil pada hari ini betapa hari Sabat justru menjadi kesempatan untuk menghadirkan belas kasih Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus bertanya, bolehkah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat atau tidak? Mereka diam saja, tidak bisa memberi penjelasan. Dan di dalam Injil hari ini pada bagian terakhir dikatakan, ketika Yesus tetap menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka tidak bisa membantah apa yang dilakukan Yesus, karena yang dilakukan Yesus adalah kebenaran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, cara pandang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat legalistik, antroposentris, diktatorial. Itu kalau saya pergunakan istilah meminjam Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Dalam ensiklik Laudato Si artikel 60 ke-8, Paus menempatkan hari Sabat dalam konteks keseimbangan. Dalam artikel tersebut, Paus menjelaskan, dalam perspektif hari Sabat, istirahat pada hari ke-7 tidak dimaksudkan hanya untuk manusia, tetapi juga supaya lembu dan keledaimu beristirahat. Dikutip kitab Keluaran bab 23 ayat 12. Dan Paus mengatakan, Alkitab tidak mengizinkan antroposentrisme diktatorial yang tidak peduli terhadap makhluk-makhluk lainnya. Jangankan terhadap makhluk ciptaan alam semesta, terhadap manusia terlebih lagi, keseimbangan itu harus diberikan. Salah satu bentuk keseimbangan adalah ketika yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Dan persis itulah yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk tetap menjaga keseimbangan hidup ini. Keseimbangan di antara kita dalam relasi dengan sesama manusia, tetapi juga dalam relasi kita dengan alam semesta. Dengan demikian, kita pun bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Allah, Sang Pencipta yang mengasihi kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.